Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah baiknya berdoa dulu ya. Ya Pak. Doa supaya pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dengan baik dan benar. Oke, kelas kami minum berdoa. Berasman. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa Selesai. Oke. Ya, jadi sekarang tadi sudah berdoa. Jadi mudah-mudahan harapan Bapak, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti mudah dipahami dan mudah dimengerti. Ya, anak sekalian. ya Pak. Sekarang Bapak absen dulu, ya. Absen dulu. Presman, Hadir. Aprilia, Hadir. Sari Amadia. Izin. Ya, izin ya. Jadi satu orang izin ya. Ya Pak. Ya, oke. Ya, jadi sekarang itu pelajaran kita sebelum masuk pelajaran, ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Lupa Pak. Jadi pelajaran minggu lalu itu membahas masalah aturan yang ada di lingkunganku. Ya, itu dia. Jadi sekarang itu kita akan masuk pembahasan baru, yaitu aturan yang ada di kampungku. Jadi kita akan membahas materi yang ini. Ya, anak sekalian. Tapi terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi anak sekalian, setelah kita mempelajari aturan yang di kampungku, siswa mampu menyebutkan aturan-aturan apa saja yang ada di kampungnya masing-masing. Ya, itu. Kemudian yang kedua, setelah guru menjelaskan, siswa mampu mengamalkan aturan-aturan yang ada di kampung atau di daerah masing-masing, ya. Jadi hari ini ada dua tujuan pembelajaran kita. Ya, sekarang kita masuk di pembahasan, ya. Pertama, jadi aturan-aturan yang ada di kampung itu sangatlah banyak. Seperti misalnya, contoh, ketika kita taruh misalnya Apriasman mau ke rumah Aprilia. Nah, rumah Aprilia ini dia ada satpamnya, ya. Ada satpamnya, otomatis aturannya itu harus melapor dulu. Nah, jadi harus melapor dulu. Jadi ini Apriasman ini dia harus melapor dulu ke security atau satpam. Melapor supaya aturan yang ada di lingkungan rumahnya Aprilia itu bisa terlaksana, ya. Nah, itu contoh pertama. Kemudian contoh kedua itu misalnya kita mau masuk ke suatu daerah atau misalnya kita mau masuk di kampungnya Apriasman. Sama dengan aturan yang ada di lingkungan kampungnya Aprilia. Dia tetap harus melapor. Misalnya taruhlah ada satpamnya, bukan security-nya, satpam. Karena satpam dan security itu berbeda, ada satpamnya. Jadi misalnya ada terpampang tulisan tamu wajib apa? Wajib lapor. Tamu wajib lapor. Nah, ini adalah di dalamnya ini ada aturan. Taruh misalnya aturannya, ketika kita mau bertemu seseorang, lapor dulu apa yang menjadi tujuan kita masuk ke kampung tersebut. Nah, setelah itu ada yang bisa Apriasman. Bapak tanya Apriasman di kampungnya punya aturan. Ada Pak. Coba sebutkan aturan apa saja itu Apriasman. Coba sebutkan satu aturannya apa? Ayo. Apa
Sebutkan Ada satu. Pak, tapi saya nggak tahu karena masih kecil. Masih kecil ya. Jadi contohnya itu misalnya atau contohnya di kampungnya Priasman itu ada aturannya dilarang minum minuman keras di kampungnya Priasman ya. Misalnya di kampungnya Priasman itu dilarang minum minuman keras. Nah itu aturan juga, aturan di kampung Priasman. Nah itu. Kemudian aturan kedua misalnya ada aturannya seperti dilarang membawa wanita yang belum mahramnya. Nah itu seperti itu aturannya. Jadi bagaimana sekalian, sudah paham materi aturan yang ada di kampungku? Hamba. Nah paham. Jadi sekarang kalau misalnya sudah paham, Bapak akan berikan pertanyaan ya. Pertanyaan. Ya tulis ya. Ya, Pak. Pertanyaannya. Coba tuliskan pertanyaannya itu coba tuliskan 3 aturan yang ada di kampungmu. Ayo kerjakan. Bapak kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan ya. Kemudian setelah mengerjakan, Bapak akan meminta siswa naik atau berdiri di depan berdiri di depan kelas untuk membacakan aturan-aturan apa saja yang ada di kampungnya. Ya, ayo ada sekalian sekarang kerja. Ya, Pak. Udah, Pak. Sudah? Ya, oke. Coba Priasman sebutkan 3 aturan yang ada di kampungmu. Ayo. Yang pertama dilarang menggunakan senjata tajam. Dilarang menggunakan senjata tajam. Senjata tajam. Nah, yang kedua. Yang kedua, sholat di masjid bagi laki-laki. Laki-laki harus sholat di masjid. Ya. Laki-laki harus sholat di masjid. Nah, yang terakhir. Pak, yang motor bogar dilarang menggunakan motor bogar. Dilarang menggunakan motor yang suaranya terlalu keras. Ya. Ya, jadi ada 3 aturan yang ada di kampungnya Priasman. Nah, jadi ini semua aturan-aturan yang ditetapkan itu harus kita laksanakan. Nah, aturan ini diterapkan tentunya dari pemerintah. Seperti kepala desa, lurah, RT, RW. Nah, itu di setiap daerah itu atau di setiap kampung tentunya memiliki aturan-aturan yang harus kita jalankan. Tidak ada namanya suatu daerah atau suatu kampung itu tidak memiliki aturan ya. Tidak. Kalau misalnya suatu daerah atau suatu kampung itu tidak memiliki aturan, tentunya akan hancur karena dia tidak ada aturannya. Nah, jadi di kampungnya Priasman itu mungkin dia orang-orangnya damai, tentram, tertib karena ada aturan-aturannya. Ada aturannya dilarang membawa senjata tajam, laki-laki harus sholat di masjid, dilarang menggunakan motor yang suaranya terlalu keras ya. Nah itu. Jadi anak sekalian, kalau misalnya pergi di kampungnya seorang, tentunya pasti ada aturan-aturannya. Ya itu. Bagaimana sekalian? Sudah paham? Materi ini? Kalau paham, Bapak akan tanya. Coba Priasman.
kampungnya orang. Nah, terserah. Ayo, satu saja. Laki-laki yang belum mahramnya dengan wanita dilarang satu kamar. Laki-laki dengan perempuan yang bermahramnya dilarang satu kamar. Nah, jadi itu. Dilarang satu kamar. Kemudian, jadi mungkin saya rasa anak sekalian sudah paham ya materi hari ini. Sudah paham mengenai aturan yang ada di kampungku. Ya, jadi harapan Bapak semoga aturan-aturan yang di kampungnya Apriasman, di kampungnya Prilia, di kampungnya Sari Amalia itu bisa diterapkan dengan baik, diamalkan dengan baik. Ya, itu. Kemudian sebelum kita tutup pembelajaran, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo. Ayo, siapa? Jadi siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Ayo coba angkat tangan. Sari, ayo Sari. Apriasman, ayo coba Apriasman. Coba. Ya, silakan. Jadi aturan itu untuk dipatuhi dan dijalankan. Ya. Bukan untuk dilanggar. Betul. Ya, berikan untuk tangan untuk Apriasman. Ya. Jadi itu tadi materi yang Bapak sempat bawakan. Ya. Jadi sebelum pulang Bapak akan memberikan tugas ya. Bapak akan memberikan pekerjaan rumah. Ya. Sebagai bahan evaluasi nanti ya. Supaya kalau di rumah tidak pergi kerja, tidak pergi keluyuran. Jadi Bapak kasihkan tugas ya. Tuliskan 5 aturan ya. Jadi tugasnya itu yang satu, pekerjaan rumahnya tuliskan 5 aturan-aturan yang ada di kampungmu ya. Nah itu, yang minggu depan Bapak akan kemudian meminta siswa untuk naik ke depan untuk membacakan tugas PR-nya ini. Tuliskan 5 aturan-aturan yang ada di kampungmu ya. Nah sekarang sekali lagi sudah paham semua? Sudah. Oke, jadi pelajaran kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar lagi kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai aturan-aturan di kampungku ya. Sebelum keluar, alangkah baiknya ketua kelas pimpin berdoa dulu. Ya, silakan ketua kelasnya. Sebelum kita keluar, lebih baik kita berdoa agar ilmu yang didapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Ya, sekarang Bapak tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.